Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rama Yudi, NIM 41936 dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Faisal Semana, Muhammad Wahyu Ihsan, dan Muhammad Abi Rafdiansyah. Dan saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1 mengenai shifting, kemudian scaling, dan pencerminan. Nah, dilihat pada gambar nomor 1 yang saya buat sesuai titik koordinat dan grafiknya. Kemudian soal yang ditanyakan adalah A, X buka kurung 32 plus 2, kemudian yang B, X buka kurung 4 min T per 2, tutup kurung. Kemudian untuk cara menjawab soal yang A ini, di sini untuk 3T-nya adalah diperkecil, dan untuk plus 2-nya ini adalah pergeseran. Jadi dari grafik ini digeser sejauh 2 kali ke arah kiri, 1, 2, maka berada di titik 1, kemudian diperkecil sebesar 3 kali. Jadi untuk teman-teman ini tinggal digeser saja yang titik di 3 ini ke 1, sebanyak 2 kali, jadi berada di 1, dan untuk grafik selanjutnya tinggal mengikuti saja. Dan untuk 3T-nya ini diperkecil, kalian bisa membagi saja di sini, tinggal dikasih per 3 atau mungkin langsung hasilnya. Kemudian untuk soal B-nya, di sini ada X buka kurung 4 min T per 2 kurung, yang artinya dia diperbesar sebanyak 2 kali dan digeser sejauh 4 kali ke arah kiri. Nah, yang pertama di sini kalian bisa melakukan pergeseran sebanyak 4 kali, maka dia akan berada di 1, 2, 3, 4, berada di angka minus 2. Ini tinggal digeser ke minus 2 dan sisanya ini mengikuti. Kemudian kalian bisa perbesar sebanyak 2 kali. Nah, kalian perbesar jadi misalnya di sini min 2, kalian perbesar sebanyak 2 kali jadi minus 4. Dan selanjutnya mengikuti min 1 jadi min 2. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. Kemudian dan terakhir tuh dicerminkan. Jadi hasil yang dari sini tadi, yang dari titik ini, garis ini, kan awal pindah ke sini tadi, sudah dilakukan pergeseran sebanyak 4 kali. Kemudian dicerminkan. Dari sini, gambarnya dipindahkan ke sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah pencerminan. Kemudian di sini yang membedakan diperbesar diperkecil adalah ketika dia diperkecil, maka dia akan membentuk perkalian di sini. Maka di sini akan ini menyatakan dalam bentuk diperkecil dikali. Dan untuk diperbesarnya cuman lawan arahnya itu dibagi. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk penjelasan nomor 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ihsan dengan NIM 04191059 dari kelompok 1. Untuk materi kedua yaitu adalah kelinieran suatu sistem dan ketidakliniieran. Kita lanjut ke soal. Yang pertama itu ada suatu sistem persamaan dy per dt ditambah t2 yt sama dengan 2t tambah 2xt. Kita menggunakan cara superposisi yaitu K1 X1. Kita masukkan inputnya ya, K1 X1 ini dk1 y1 tambah t2 k1 y1 sama dengan 2t tambah 2 k1 x1. Baru untuk input yang kedua k2 x2 dk2 y2 per dt ditambah t2 k2 y2 sama dengan 2t tambah 2 k2 x2. Baru dua persamaan ini kita tambah, jadi ditambahkan dengan masing-masing ruasnya.
Jadi kita dapatkan suatu persamaan yaitu dk1y1 per dt ditambah t2 k1 y1 ditambah dk2y2 per dt ditambah t2 k2 y2 sama dengan 2t ditambah 2 k1 x1 tambah 2t tambah 2 k2 x2. Nah, baru karena di sini memiliki persamaan diferensial yang sama yaitu d per dt dan ini yang sama t kuadrat, jadi kita buat bentuk yang sederhana gitu, kita gabungkan yaitu t d per dt k1 y1 tambah k2 y2 ditambah t kuadrat k1 y1 ditambah k2 y2 sama dengan 2t tambah 2 k1 x1 ditambah k2 x2. Suatu sistem persamaan ini dapat dikatakan linear karena di inputnya yaitu k1 x1 tambah k2 x2 ini kita memiliki hasil output k1 y1 ditambah k2 y2 dan k1 x1 k2 y2 gitu. Lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ada suatu sistem persamaan yaitu YT per DY per DT ditambah 4YT sama dengan XT. Kita menggunakan cara superposisi yaitu K1 X1 tambah K1 X1 yaitu kita berikan input K1 X1 di sini yaitu kita masukkan dalam persamaan K1 Y1 D K1 Y1 per DT ditambah 4 K1 Y1 sama dengan K1 X1. Nah, di sini kita berikan input kedua K2 Y2 ini K2 X2 K2 Y2 DK2 Y2 per DT ditambah 4 K2 Y2 sama dengan K2 X2. Baru dua persamaan ini kita tambahkan, kita masuk dan dia akan jadi persamaan. Nah, ini persamaannya dari K1 Y1 sampai K2 X2. Nah, baru kita samakan persamaan diferensialnya, kita kecilkan lagi, kita sederhanakan lagi ya. Di sini kita mendapatkan K1 Y1 D K1 Y1 DT ditambah K2 Y2 D K2 Y2 DT ditambah 4 baru K1 Y1 tambah K2 Y2 K1 X1 K ditambah K2 X2. Ini kita tidak ada nilai input di sini. Nah, kenapa dikatakan tidak linear dari sistem persamaan ini? Karena dari nilai input ini tidak mendapatkan hasil output karena di depan persamaan diferensial ini ada K1 Y1 dan tidak dapat disederhanakan lagi. Mungkin sekian dari materi 2. Dengan NIM 41910. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal convolution sum. Convolution adalah salah satu operasi yang dapat kita gunakan untuk mengetahui atau memprediksi sinyal output ketika satu sinyal kita masukkan ke sistem tertentu yang sifatnya LTI. Nah, LTI di sini artinya sinyal tidak boleh berubah apabila variabel waktu bergerak. Nah, kalau convolution sum itu saat ini adalah berikut adalah contoh soal. Hasil itu ada persamaan di sini yaitu YN adalah hasil dari konvolusi yang dinyatakan jumlah perkalian antara XK, KN, min K. Nah, XK ini sinyal satu diam di tempat dan KN min K ini adalah sinyal 2 yang kita balik nantinya dan digeser. Nah, mungkin agar lebih mudah kita masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal convolution sum dengan nilai value X123 dan hanya 1,1. Nah, di sini saya sudah coba gambar grafiknya N, TOSK, dan HK. HK di sini sudah saya balik yang awalnya jadi 1,1 dan jadi 1,1 pula. Nah, setelah itu menjelaskan ini secara umum
Jika sinyal Xn mulai N sama dengan N1 dan Hn mulai di N sama dengan N2, maka Yn mulai di N sama dengan N1 plus N2. Nah, N ini kita mulai dari 0. Nah, maka dari itu Yn dimulai dari N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Jadi ada pergeseran dan penjumlahan. Oke, sebentar. Oke, setelah itu kita lanjut ke perhitungan. Di sini pada N sama dengan 0, N sama dengan 0 kita persamaan sigma XK H-K. Nah, di situ ada grafiknya di PowerPoint. Kita coba geser ke kanan, kita shift. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, pada saat kita geser, kita shift. Di sini garis yang bertemu itu adalah 1. Berarti kita tulis untuk perhitungan 1 kali 1. Kemudian di sini ada 2 kali 0. Di situ kan tidak bertemu garis sebelumnya, dan 3 kali 0. Dan juga di sini ada 0 kali 1 pada sumbu sinyal 2 yang kita geser, dia tidak bertemu dengan sumbu lainnya, garis lainnya. Dan totalnya adalah 1. Kemudian lanjut ke pergeseran kedua, kita coba geser, kita shift lagi. Nah, sebenarnya rumusnya sama, sigma HK H. Nah, kita tambah di sini H min 1K karena dia geser 1 di setiap garisnya. Nah, dan situ sinyal bertemu adalah 1 kali 1 dan 1 dengan 2, kemudian 3 dengan 0. Dapatkanlah hasil 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, dan 0 kali 3 sama dengan 0. 1 tambah 2 tambah 0, dan totalnya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke pergeseran yang kedua, pergeseran yang ketiga. Oke. Nah, di sini garis yang bertemu adalah 2 dikali 1, 2 dengan 1, kemudian 3 dengan 1, dan juga ada 1 dengan 0 atau 0 dengan 1, 0 kali 1. Ini ya. Nah, kita dapat di sini 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3, dan 0 kali 1 sama dengan 0. Berarti tambah 0 sama dengan 5 ya. Oke, itu untuk pergeseran ketiga. Kemudian untuk pergeseran keempat atau pergeseran terakhir, nah di sini ada garis yang bertemu yaitu 3 dengan 1, 0 dengan 2, dan 0 kali 1 dengan jumlahnya 0 tambah 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, jadi kita dapatkan Y1 sama dengan 1, Y0 sama dengan 1, maaf, Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 5, dan Y3 sama dengan 3. Nah, jadi Yn atau banding Y kali Y yaitu 1, 3, 5, dan 3. Nah, ini untuk hasil keseluruhannya. Untuk hasilnya Yn sama dengan 1, 3, 5, 3. Oke, mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Lesmana, NIM 04191047. Di sini saya membahas soal kompilasi integral. Soal yang saya buat yaitu sebuah sistem
HT sama dengan UT dikurang UT min 2 diberikan input XT sama dengan UT min 3. Berapa output dari sistem tersebut? Di sini saya mengerjakannya dengan cara menggunakan metode grafik. Metode grafik ini hampir sama dengan persamaan kompolasi integral, yaitu min T hingga sampai T hingga. Jadi caranya itu kita memilih yang mana yang akan digerakkan, HT atau XT, dari min T hingga sampai T hingga dengan cara diputar. Di sini saya memilih HT untuk yang digerakkan. Nah, ketika digerakkan terdapat kemungkinan 3 kondisi, yaitu kondisi sebagian di daerah sini, kemudian kondisi kena semua, dan kondisi kena sebagian lagi. Nah, yang pertama itu tipe kondisi kena sebagian, di mana ketika digeser maka terjadi daerah overlap. Nah, di sini titik T, dan daerah di sini titik T min 2. Maka daerah overlapnya itu bisa dimasukkan ke persamaan, yaitu YT sama dengan 0 dari 0 sampai T 1 dikurang 1 D tau sama dengan hasilnya T. Bisa kita lihat area overlap ini berada di 0 sampai 2 atau antara 0 sampai 2. Kemudian untuk kondisi kena semua, ketika HT digeser lagi, maka di sini terjadi overlap, yaitu titik di sini T. Jika kita bersama, maka T min 2 sampai T atau integral dikali 1 D tau sama dengan T min 2, maka hasilnya sama dengan 2. Maka area overlap ini berada di antara 2 sampai 3. Nah, kemudian kondisi kena sebagian lagi ketika digeser, itu di sini, kemudian titik T-nya di sini. Maka jika dimasukkan ke persen sama dengan YT sama dengan integral T min 2 sampai 3 1 kali 1 D tau sama dengan 3 dikurang T min 2 sama dengan 5 min. Nah, bisa kita di daerah overlap ini di antara titik 3 sampai 5 karena di sini. Nah, kemudian jika semuanya sudah kita ketahui area overlapnya, bisa kita bikin grafik, yaitu yang pertama kondisi kena sebagian itu 0 sampai 2, maka kita garis 0 sampai 2. Kemudian kondisi yang kena semua itu 2 sampai 3, kita bikin lagi garis 2 sampai 3. Kemudian daerah kena sebagian lagi itu 3 sampai 5, maka kita tulis seperti ini, kita bikin garisnya seperti ini, 3 sampai 5. Nah, maka ini adalah hasilnya. Atau jika dimasukkan ke persamaan juga, maka hasilnya akan sama, yaitu YT sama dengan T kali U T min 2 U T min 2 min T min 3 U T min 3 ditambah T min 5 U T min 5. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok saya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.